Amici, queridos amigos, etc., etc. I cannot express my feelings in this moment. Terbukti curang. Tepat malam ini, FIFA hukum berat Arab Saudi terbukti curangi Indonesia di FIFA Matchday. Ternyata ini dia biang kerok terbukti curang. Tepat malam ini, FIFA hukum berat Arab Saudi terbukti curangi Indonesia di FIFA Matchday. Ternyata ini dia biang kerok Timnas Indonesia gagal lawan negara Timur Tengah di FIFA Matchday. Timnas Indonesia berpotensi langsung lolos Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan, tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, beberapa pemain naturalisasi Timnas Indonesia mulai menapaki jalan serupa dengan Malaysia, yakni memilih bermain di kompetisi lokal setelah sebelumnya diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional. Fenomena ini sempat lebih dulu terjadi di negeri jiran. Pada Juni 2025, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) meresmikan 6 pemain naturalisasi baru: Facundo Garces, Gabriel Palmeiro, John Irazabal, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Ditambah Hector Hevel yang sudah debut lebih awal, mereka langsung dimainkan saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Namun, publik Malaysia dikejutkan ketika sebagian pemain tersebut justru bergabung ke Johor Darul Takzim, JDT. Irazabal, Figueiredo, dan Hevel memilih berkostum klub raksasa itu. Bahkan, JDT juga merekrut Nacho Mendes dari Spanyol tanpa pengumuman resmi dari FAM. Situasi serupa kini terlihat di Indonesia. Pada bursa transfer 2025 sampai 2026, 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia memilih tampil di Liga 1. Berbeda dengan Malaysia, mereka tidak terkonsentrasi di satu tim, melainkan tersebar di beberapa klub. Persib Bandung mendatangkan Tom Hey dan Eliano Reinders, sementara Persija Jakarta merekrut Jordi Amat. Dewa United mengamankan jasa Rafael Struijk, sedangkan Bali United memperkuat lini depan dengan Jens Raven. Gelombang kedatangan pemain naturalisasi ke kompetisi lokal memunculkan pro kontra. Sebagian pendukung merasa kecewa karena naturalisasi seharusnya difokuskan untuk kepentingan tim nasional. Namun, ada juga yang menilai hal ini bisa meningkatkan kualitas Liga 1 serta memperbaiki peringkat Indonesia di kompetisi antar klub Asia, mengingat sejak musim lalu Liga Indonesia keluar dari 10 besar Asia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju para pemain naturalisasi Timnas Indonesia berbondong-bondong main di Liga Indonesia? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Saat ini, Persib menjadi satu-satunya wakil Indonesia di AFC Champions League 2, sedangkan Dewa United tampil di AFC Challenge League. Kehadiran para pemain naturalisasi diharapkan bisa mendongkrak prestasi klub-klub Indonesia di kancah Asia. Lebih lanjut,
Fenomena pemain naturalisasi yang justru memilih bermain di liga lokal setelah proses panjang untuk memperkuat timnas memang menimbulkan dilema. Di satu sisi, publik merasa upaya naturalisasi seharusnya fokus pada kepentingan tim nasional, bukan sekedar memperkaya kompetisi domestik. Namun, di sisi lain, kehadiran mereka di Liga 1 juga berpotensi meningkatkan kualitas permainan, daya saing klub, hingga koefisien Liga Indonesia di level Asia. Masalah utamanya terletak pada arah kebijakan. Apakah naturalisasi dilakukan murni demi memperkuat timnas atau sekaligus untuk mendorong perkembangan liga lokal? Jika tidak ada keseimbangan, wajar jika muncul rasa kecewa dari para pendukung yang merasa usaha besar membawa pemain keturunan atau asing seolah tidak memberi dampak maksimal bagi tim nasional. Situasi ini memang bisa menimbulkan rasa kecewa, tapi justru disinilah pentingnya melihat sisi positif. Pemain naturalisasi yang turun di Liga 1 bisa menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi pemain lokal untuk terus berkembang. Persaingan yang lebih ketat akan mendorong mereka meningkatkan kualitas permainan, disiplin, dan mental bertanding. Bagi timnas, kehadiran mereka tetap bisa memberi dampak jika digunakan dengan strategi tepat. Perjalanan ini bukan akhir, melainkan bagian dari proses menuju sepak bola Indonesia yang lebih kuat. Dengan kerja keras, dukungan penuh, dan pembinaan pemain muda yang konsisten, timnas tetap bisa berdiri sejajar dengan negara-negara besar Asia. Erick Thohir apresiasi Taiwan yang jadi lawan timnas Indonesia gantikan Kuwait. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada Federasi Sepak Bola Taiwan CTFA yang bersedia menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Taiwan dengan cepat memberikan konfirmasi setelah PSSI mengajukan undangan menggantikan Kuwait yang mendadak batal bertanding. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Taiwan pada 5 September, disusul laga melawan Lebanon pada 8 September 2025. Kedua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur. Erick menegaskan, pemilihan Taiwan bukan karena alasan khusus, melainkan sebagai solusi cepat agar timnas tetap mendapatkan lawan uji coba. Sebelumnya, kami menginginkan lawan dari Timur Tengah untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober nanti. Namun, karena ada kendala, kami mencari alternatif. Taiwan menghargai undangan meski waktunya singkat dan mereka siap bertanding pada 5 September, jelas Erick. Selain itu, PSSI juga memberikan opsi pengembalian dana refund bagi supporter yang merasa keberatan dengan pergantian lawan. Erick menilai hal ini penting agar para pendukung timnas tidak merasa dirugikan. Semua tiket yang sudah terjual tetap bisa dikembalikan. Namun bagi yang tetap ingin menonton, kami juga menyiapkan bentuk kompensasi. Kami menghormati loyalitas supporter yang selalu mendukung timnas, tambahnya. Dengan kepastian ini, skuad Garuda tetap mendapat 2 laga uji coba penting di kalender FIFA Matchday September 2025. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan fleksibilitas dan keseriusan PSSI dalam menjaga agenda timnas Indonesia tetap berjalan meskipun ada kendala mendadak. Keputusan Taiwan untuk menerima undangan dalam waktu singkat patut dihargai karena menandakan adanya rasa saling menghormati antar federasi. Dari sisi persiapan, meskipun Taiwan secara peringkat FIFA masih jauh di bawah Indonesia, laga ini tetap bernilai penting untuk menjaga ritme permainan sebelum menghadapi lawan yang lebih berat. Langkah PSSI memberikan opsi refund tiket juga tepat karena mengedepankan transparansi sekaligus menjaga kepercayaan supporter. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana timnas bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang evaluasi dan penguatan strategi jelang kualifikasi Piala Dunia mendatang. Perubahan lawan di menit akhir bukanlah hambatan, melainkan kesempatan untuk membuktikan kesiapan timnas Indonesia menghadapi situasi apapun. Pertandingan melawan Taiwan dan Lebanon tetap menjadi ajang penting untuk mengasah strategi, memperkuat mental, serta menjaga kepercayaan diri sebelum masuk ke kualifikasi Piala Dunia.
Dukungan supporter adalah energi besar yang harus terus dijaga karena timnas tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga membawa nama bangsa. Setiap tantangan yang datang mendadak bisa menjadi batu loncatan untuk tampil lebih tangguh. Joey Pelupesi dan Asnawi Mangkualam resmi gabung Persib Bandung di Super League 2025-2026. Kabar terbaru dari Bursa Transfer Musim Panas 2025 menyebutkan dua nama besar timnas Indonesia, Joey Pelupesi dan Asnawi Mangkualam, dikaitkan dengan Persib Bandung untuk tampil di Super League 2025-2026. Isyarat itu semakin kuat setelah akun Instagram @casiagol mengunggah foto keduanya dengan tulisan Next disertai emoji jam pasir seakan menjadi kode kepindahan mereka. Belakangan, sejumlah pemain diaspora memang memilih berkarir di Liga Indonesia, khususnya bersama Persib Bandung. Setelah Tom Hai mendarat di Bandung dan dijadwalkan menyaksikan laga Persib kontra Borneo FC pada 31 Agustus 2025, kini giliran nama Eliano Reijenders yang kabarnya segera bergabung dengan status pinjaman dari PEC Zwolle. Lini tengah Persib Bandung kian solid. Jika Joey Pelupesi benar-benar resmi berseragam Maung Bandung, sektor gelandang Persib akan semakin tangguh. Saat ini Persib sudah memiliki deretan pemain berkualitas seperti Luciano Guaicochea, Mark Klok, Tom Hai, Adam Alis hingga Deddy Kusnandar. Kehadiran tambahan tenaga baru bisa membuat Persib lebih kompetitif, bukan hanya di Super League, tetapi juga di ajang AFC Champions League 2 2025-2025. Dalam turnamen Asia tersebut, Persib tergabung di grup G bersama Selangor FC, Bangkok United, dan Lion City Sailors. Dengan sistem dua tim teratas lolos ke babak 16 besar, peluang Persib untuk melaju jauh terbuka lebar. Jika sukses, prestasi itu akan berdampak positif pada peringkat Liga Indonesia di level Asia yang saat ini masih berada di posisi ke-10 zona timur di bawah Singapura, Hong Kong, dan Kamboja. Dampak bagi timnas Indonesia. Kehadiran sejumlah pilar Garuda di Liga Indonesia tentu membawa dua sisi. Di satu sisi, keberadaan mereka di kompetisi domestik memudahkan PSSI memanggil pemain kapan saja untuk agenda timnas. Namun, ada pula kekhawatiran menurunnya kualitas permainan karena mereka tidak lagi bersaing di level Eropa yang memiliki standar kompetisi lebih tinggi. Meski begitu, langkah Persib dan klub-klub lain dalam merekrut pemain diaspora tetap patut diapresiasi. Selain memperkuat klub, kedatangan mereka juga dapat meningkatkan daya saing Liga Indonesia di mata Asia. Kini publik menanti apakah rumor Joey Pelupesi dan Asnawi Mangkualam segera terwujud menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana Persib Bandung semakin serius membangun skuad berkelas untuk menghadapi persaingan di Super League maupun kompetisi Asia. Kehadiran nama-nama seperti Tom Hai, Eliano Reijenders, hingga kemungkinan Joey Pelupesi dan Asnawi Mangkualam tentu mempertebal kekuatan tim, terutama di lini tengah yang selama ini menjadi kunci permainan. Bagi timnas Indonesia, perpindahan para pemain diaspora ke Liga Indonesia bisa menjadi keuntungan dari sisi ketersediaan mereka untuk agenda internasional. Namun, tantangan yang muncul adalah menjaga kualitas permainan agar tidak turun karena perbedaan level kompetisi dibandingkan dengan Eropa. Jika manajemen klub mampu menjaga intensitas latihan dan ritme pertandingan, langkah ini bisa berdampak positif baik untuk klub maupun timnas. Setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Persib Bandung dan para pemain yang memilih kembali ke tanah air sedang menunjukkan keyakinan bahwa mereka bisa membawa perubahan, bukan hanya bagi klub, tetapi juga bagi sepak bola Indonesia. Jalan ini mungkin penuh tantangan, namun justru di sanalah peluang lahirnya sejarah baru. Percaya bahwa kerja keras, kekompakan, dan tekad pantang menyerah akan mengubah keraguan menjadi prestasi. Saat semua bergerak dengan satu tujuan, mimpi yang dulu terasa jauh bisa menjadi nyata. Hadapi Korea Selatan, Timnas U23 Indonesia tanpa laga pemanasan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Timnas U23 Indonesia tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 tanpa satupun laga pemanasan resmi. Hingga kini belum ada uji coba yang dijadwalkan meski pertandingan tinggal hitungan hari. Pelatih Gerald Van den Berg yang baru ditunjuk awal tahun ini sejauh ini hanya sekali mendampingi Garuda Muda di turnamen ASEAN Cup U23 2025. Menariknya, sejak Januari hingga Juli, PSSI tidak pernah mengatur laga persahabatan untuk timnas kelompok usia ini. Bahkan pada jeda internasional bulan Maret dan Juni, tidak ada pemusatan latihan lantaran Van den Berg fokus menjalankan perannya sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas senior. Kini, ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo pada 3-9 September 2025 menjadi agenda penting kedua bagi Van den Berg bersama Indonesia U23. PSSI sudah memanggil 23 pemain dan menggelar pemusatan latihan di Surabaya sejak 25 Agustus. Namun, hingga 5 hari sebelum laga perdana, belum ada kepastian soal uji coba. Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena Indonesia akan berhadapan dengan Korea Selatan, salah satu raksasa Asia di fase grup. Beruntung, Garuda Muda lebih dulu bertemu Laos 3 September dan Macau 6 September sebelum berjumpa Korea Selatan 9 September. Pertandingan melawan dua tim yang relatif lebih lemah itu bisa menjadi ajang adaptasi sekaligus simulasi laga kompetitif. Pelatih senior Rahmat Darmawan menilai dengan jadwal pertandingan yang padat, rotasi pemain menjadi kunci. Menurutnya, menjaga kondisi fisik dan kestabilan performa tim lebih penting dibanding hanya bertumpu pada starting 11 yang sama di setiap laga. Jika berhasil melangkah ke putaran final Piala Asia U23 2026, PSSI perlu memberikan lebih banyak pengalaman internasional bagi tim ini. Kesempatan bermain melawan tim-tim kuat di laga uji coba akan sangat membantu pembentukan karakter dan kualitas permainan para pemain muda. Jadwal Timnas U23 Indonesia kualifikasi Piala Asia U23 2025. 3 September 2025, Indonesia versus Laos. 6 September 2025, Indonesia versus Macau. 9 September 2025, Korea Selatan versus Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang dialami Timnas U23 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 cukup memprihatinkan. Minimnya uji coba jelas membuat persiapan tim terasa timpang, apalagi lawan utama yang menanti adalah Korea Selatan dengan level permainan jauh di atas rata-rata Asia Tenggara. Meski demikian, adanya laga melawan Laos dan Macau bisa sedikit membantu sebagai ajang adaptasi dan pengujian strategi sebelum menghadapi lawan terberat. Kondisi ini sekaligus mencerminkan kurangnya perhatian serius terhadap pembinaan di level U23. Padahal kelompok usia ini adalah jembatan penting menuju tim senior. PSSI seharusnya lebih terencana dalam memberikan pengalaman internasional bagi para pemain muda, tidak hanya mengandalkan turnamen resmi. Jika pola seperti ini terus berulang, peluang berkembang dan bersaing di level Asia akan sulit tercapai. Timnas U23 Indonesia memang menghadapi keterbatasan persiapan, tetapi keterbatasan tidak selalu berarti kelemahan. Justru dari kondisi inilah mental juang dan semangat pantang menyerah diuji. Laga melawan Laos dan Macau bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk memanaskan mesin, memperkuat kekompakan, dan membangun rasa percaya diri sebelum bertemu Korea Selatan. Pemain muda Indonesia harus melihat kesempatan ini sebagai ajang pembuktian bahwa mereka mampu bersaing meski tanpa banyak uji coba. Dengan disiplin, fokus, dan keberanian, setiap tantangan bisa diubah menjadi pengalaman berharga yang mengangkat kualitas tim demi kualitas tim. Tak mau kalah dengan Timnas Indonesia, Malaysia panggil banyak pemain keturunan di FIFA Matchday September 2025. Timnas Malaysia telah resmi merilis daftar pemain untuk laga FIFA Matchday edisi September 2025.
pelatih Petr Čklamovski memanggil total 29 pemain yang akan disiapkan menghadapi Singapura pada 4 September dan Palestina pada 8 September mendatang. Sama seperti sebelumnya, Harimau Malaya kembali mengandalkan banyak pemain keturunan maupun naturalisasi. Mayoritas dari mereka adalah sosok yang berperan penting ketika Malaysia sukses menumbangkan Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Juni lalu. Salah satu nama baru yang mencuri perhatian adalah Facundo Garces, bek milik Deportivo Alaves yang kini resmi masuk skuad Malaysia. Selain itu, sejumlah pemain naturalisasi yang baru saja disahkan pada pertengahan 2025 seperti John Irazabal, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado juga mendapat panggilan. Tak hanya itu, ada pula pemain debutan Richard Chin yang saat ini membela Raith Rovers di kasta kedua Liga Skotlandia. Kehadirannya melengkapi barisan nama pemain naturalisasi senior yang sudah lebih dulu memperkuat tim seperti Dion Couls, Matthew Davis Corbin Ong, Noah Line, Daniel Ting, Quentin Cheng, Hector Hevel, Sergio Aguero, Stuart Wilkins, Paulo Josue, hingga Romel Morales. Jika dihitung secara keseluruhan, Čklamovski memasukkan 16 pemain naturalisasi dalam daftar kali ini. Langkah tersebut memperlihatkan ambisi Malaysia yang ingin menyamai Indonesia dalam memaksimalkan program naturalisasi pemain. Performa Harimau Malaya belakangan juga semakin meyakinkan. Dalam kualifikasi Piala Asia 2027, mereka memimpin klasemen grup berisikan Vietnam, Laos, dan Nepal dengan raihan poin sempurna. Kondisi ini membuat Malaysia menjadi salah satu tim favorit untuk lolos ke putaran final. Daftar pemain Malaysia FIFA Matchday September 2025. Kiper Azri Ghani, Haziq Nazli, Suhaimi Husin, Sihan Hazmi. Bek Azam Azmi, Corbin Ong, Daniel Ting, Dion Couls, Dominic Tan, Facundo Garces, Gabriel Palmero, Harith Haikal, John Irazabal, Richard Chin, Syahrul Saad, Quentin Cheng. Gelandang Endrick Dos Santos, Hector Hevel, Nazmi Faiz, Noah Line, Sergio Aguero, Stuart Wilkins. Striker Arif Aiman, Faisal Halim, Joao Figueiredo, Paulo Josue, Rodrigo Holgado, Romel Morales. Dengan komposisi pemain yang mayoritas dihuni pemain naturalisasi, Malaysia menunjukkan keseriusannya untuk tampil lebih kompetitif di level internasional. Lebih lanjut, Malaysia tampaknya ingin memperkuat citra sebagai tim yang serius bersaing di level Asia dengan memanggil banyak pemain keturunan maupun naturalisasi. Langkah ini jelas meniru pola yang dilakukan Indonesia, meski setiap negara punya strategi masing-masing. Dengan 16 pemain naturalisasi di dalam skuad, terlihat bahwa Harimau Malaya tidak ingin kalah bersaing baik di kualifikasi Piala Asia maupun laga uji coba internasional. Situasi ini menunjukkan bagaimana persaingan kawasan Asia Tenggara semakin ketat, bukan hanya soal taktik dan strategi di lapangan, tetapi juga dalam perekrutan pemain yang punya darah atau peluang naturalisasi. Namun, meski banyak nama asing masuk, kunci kesuksesan tetap ada pada kemampuan pelatih memadukan mereka dengan pemain lokal serta menjaga kekompakan tim. Setiap tantangan dalam sepak bola, baik di level klub maupun tim nasional, selalu menghadirkan kesempatan untuk berkembang. Timnas Indonesia tidak perlu gentar melihat langkah Malaysia yang agresif dalam memanggil pemain keturunan. Justru ini menjadi pemacu semangat untuk terus bekerja keras, menjaga kualitas permainan, dan membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari nama besar pemain, melainkan dari kebersamaan, kerja tim, dan tekad pantang menyerah. Kemenangan besar tidak lahir dari proses singkat, tetapi dari konsistensi latihan, disiplin, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Timnas Indonesia memiliki potensi besar dan dengan dukungan penuh supporter, semangat juang itu bisa menjadi pembeda di lapangan. Calvin Verdong jadi suksesor bek sayap kiri timnas Swedia di Lille, berpotensi main di Europa League 2025-2026.
Calvin Verdong, bek kiri andalan timnas Indonesia, dikabarkan masuk dalam radar klub Prancis LOSC Lille. Media internasional ESPN melaporkan bahwa Lille sudah melayangkan tawaran senilai 3 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah kepada NEC Nijmegen untuk bisa mendatangkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Lille menargetkan Verdong sebagai pengganti Gabriel Gudmundsson, bek asal Swedia yang baru saja hijrah ke Premier League bersama Leeds United pada awal Agustus 2025 dengan nilai transfer mencapai 11,6 juta euro. Apabila kesepakatan ini terwujud, Verdong berpeluang tampil di ajang Europa League musim 2025-2026. Kompetisi itu akan mempertemukannya dengan sejumlah klub besar Eropa seperti AS Roma, Feyenoord, Porto, Aston Villa, dan lain-lain. Meski begitu, NEC Nijmegen sejatinya masih memiliki kontrak dengan Verdong hingga 2028. Sejak direkrut pada 2022, ia telah menjadi pilar utama di lini pertahanan. Hingga kini, Verdong tercatat sudah bermain dalam 164 pertandingan, menyumbang 8 gol dan mencatatkan 9 assist. Menyadari kemungkinan hengkangnya sang pemain, NEC disebut tengah mencari sosok pengganti. Beberapa nama yang masuk dalam radar antara lain Jensen Silt dan Karim Sow dari Lausanne. Selain itu, tim asuhan Dick Strouder juga masih memiliki opsi lain di sektor bek kiri, yaitu Thomas Owejan. Dengan performanya yang konsisten, peluang Verdong untuk berkarir di level lebih tinggi bersama Lille kian terbuka. Jika transfer ini rampung, ia bukan hanya memperkuat lini pertahanan klub Prancis tersebut, tetapi juga menambah pengalaman berharga di pentas sepak bola Eropa. Lebih lanjut, situasi transfer Calvin Verdong ini menunjukkan perkembangan positif bagi karirnya sekaligus bagi citra pemain timnas Indonesia di kancah Eropa. Ketertarikan Lille menandakan performa Verdong bersama NEC Nijmegen memang konsisten dan layak diapresiasi. Jika kepindahan ini terrealisasi, ia tidak hanya mendapat tantangan baru di level kompetisi yang lebih tinggi, tetapi juga berkesempatan menambah jam terbang di ajang bergengsi seperti Europa League. Bagi timnas Indonesia, keberhasilan Verdong menembus klub dengan tradisi besar di Liga 1 akan membawa dampak positif baik dari sisi kualitas permainan maupun kepercayaan diri tim. NEC memang akan kehilangan salah satu pilar penting, tetapi bagi Verdong, langkah ini bisa menjadi batu loncatan untuk karir yang lebih mapan di Eropa. Perjalanan Calvin Verdong memberi pelajaran berharga bahwa kerja keras dan konsistensi selalu membuka jalan menuju peluang lebih besar. Dari klub yang membesarkan namanya, kini ia berpotensi melangkah ke panggung Eropa bersama Lille. Setiap langkah maju adalah hasil dari keberanian mengambil tantangan baru. Bagi para pemain maupun pendukung sepak bola Indonesia, ini menjadi pengingat bahwa batasan bisa ditembus selama ada tekad dan disiplin. Jangan takut bermimpi besar, karena kesempatan akan datang bagi mereka yang siap berjuang dan tidak mudah menyerah.